Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 1 Juni 2023, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Mari kita memulaikan renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam sorga, Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau memberi kami kesempatan menikmati hidup ini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berbagai hal lain yang Kau anugerahkan bagi kami. Hari ini ada banyak tugas dan tanggung jawab yang hendak kami kerjakan. Kami berdoa memohon Tuhan menuntun dan menyertai, termasuk juga ketika kami ada dalam persekutuan ini, Bapa di sorga menuntun kami dengan Roh Kudus, supaya kami boleh dimampukan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Saudara, itulah firman yang kita baca dan kita merenungkannya dengan judul Tanda Heran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, heran merupakan sebuah perasaan di mana ada rasa kagum, tetapi juga rasa ingin tahu dan membuat orang bertanya-tanya. Itulah yang dialami oleh banyak orang di Yerusalem ketika menyaksikan para murid Yesus Kristus berkata-kata dalam berbagai bahasa, namun saling memahami dan mengerti. Nah, mereka tercengang-cengang dan heran akan apa yang terjadi. Tetapi bukankah harus demikian? Bukankah kuasa Tuhan Allah mendatangkan rasa heran dan kagum? Dan itulah yang Tuhan Allah kerjakan melalui para murid Yesus Kristus dengan menghadirkan tanda heran bagi mereka yang menyaksikannya. Saudaraku, kemahakuasaan Tuhan Allah memang sulit untuk dimengerti dan diterima oleh nalar manusia, tetapi di situlah letak perbedaan antara manusia dengan Tuhan Allah. Manusia begitu terbatas dan fana, sedangkan Tuhan Allah tidak terbatas dan kekal selamanya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan peristiwa kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta kembali menyegarkan hidup beriman kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Sebagaimana Ia menyatakan kuasa-Nya kepada para murid di hari Pentakosta dengan menganugerahkan Roh Kudus untuk memperlengkapi menjadi saksinya dengan tanda heran bagi dunia dan manusia, maka demikian juga dengan kita, keluarga Kristen kini. Nah, kita pun senantiasa dipanggil untuk menjadi saksi Yesus Kristus, sehingga semua orang akan mengakui dan percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, segala keajaiban dalam dunia ini yang dapat kita temui di dalam Tuhan Allah, pencipta dan pemilik hidup ini. Karena itu,
hiduplah selalu bersama-sama dengannya, maka yakinlah kita akan melihat keajaibannya dalam hidup ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu di hari ini. Engkau memberi kami firman-Mu yang mengingatkan kami untuk percaya bahwa kasih kuasa-Mu Tuhan ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami tidak mampu memahami karya-Mu dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya Engkau menuntun kami Bapa untuk hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahwa Yesus Kristus juga memberkati kami, menuntun kami, dengan juga pekerjaan Roh Kudus. Sebab itu ya Bapa, berkatilah kehidupan kami dengan berbagai hal, berbagai hikmat, untuk kami terus dapat dan mampu memahami kehendak dan karya-Mu di dalam kehidupan ini. Buatlah kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, dengan hidup bijaksana melakukan segala perintah dan ketetapan-Mu dalam kehidupan pribadi, bahkan keluarga maupun persekutuan jemaat. Sebab itu berkati kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, berkati senantiasa hidup rukun dan damai, hidup harmonis. Demikian juga jemaat. Secara khusus Maranatha Pas Selatan diberkati dari kolom 1 hingga 27, diberkati oleh Tuhan, para hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, bahkan pendeta, vikaris pendeta, komisi-komisi kerja. Tuhan berkati senantiasa. Tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Koster dan pegawai diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami pun terus diberkati oleh Tuhan. Bapa, biarlah kami akan terus hidup sebagaimana Engkau memberkati kami dalam kehidupan ini, dalam berbangsa dan bernegara. Kami hidup bersama untuk senantiasa bersama memajukan bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecintaan terhadap bangsa dan negara kami wujudkan dengan ambil bagian, turut serta dalam proses pembangunan manusia yang semakin berkualitas. Terima kasih Bapa. Ini berdoa dan permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga memberkati, memberi inspirasi bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini. Karena itu teruslah berkarya, mengabdi, melayani. Jangan lupa selalu rajin berdoa, baca firman. Tuhan memberkati. Shalom.